Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Sinsu, kelas A1 Keperawatan semester 3 dari Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu NS Enggrin Nindi Eskap MKes. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gawat darurat. Gawat darurat merupakan suatu keadaan yang kejadiannya mendadak sehingga mengakibatkan seseorang ataupun banyak orang dengan segera memerlukan penanganan ataupun pertolongan. Pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan secara cermat, tepat, dan cepat. Bila tidak langsung mendapatkan pertolongan atau semacamnya, maka bisa dipastikan korban tidak akan tertolong. Karena sifatnya mendadak, maka keadaan darurat bisa terjadi kapan saja, sewaktu-waktu, dan di mana saja. Keadaan tidak dipilih-pilih, siapa saja bisa mengalami keadaan gawat darurat sebagai akibat dari proses medik, kecelakaan, sampai perjalanan suatu penyakit. Saat keadaan tersebut terjadi, harus segera dilakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu sendiri adalah perlakuan yang bersifat sementara, di mana perlakuan tersebut diberikan kepada seseorang yang mengalami kejadian seperti kecelakaan ataupun sakit mendadak. Pertolongan pertama akan sangat berguna sebelum pertolongan definitif oleh dokter. Pertolongan pertama pun sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi hal yang lebih parah dan biasanya diberikan oleh orang awam sehingga tidak termasuk tindakan medik. Pertolongan pertama ini masuk ke dalam perawatan kedaruratan. Dalam perawatan kedaruratan tidak hanya ada pertolongan pertama saja, tapi juga ada pertolongan transportasi yang biasanya diberikan kepada orang yang mengalami kondisi yang sudah gawat ruda paksa. Sebab perjalanan penyakit bukan dimulai saat korban sampai di rumah sakit, tetapi dari mulai tempat ditemukan korban. Untuk itu diperlukan perawatan darurat sebelum pengobatan definitif dilakukan di rumah sakit terdekat. Keadaan gawat darurat pun harus lebih diperhatikan karena segala sesuatunya bisa terjadi, baik itu berupa penyakit ataupun trauma yang dapat menyebabkan ancaman pada fungsi-fungsi vital tubuh manusia. Di antaranya adalah 1. Jalan nafas dan fungsi nafas, fungsi dari sirkulasi, fungsi dari otak, dan kesadaran. Unit gawat darurat. Unit gawat darurat atau yang lebih sering disingkat dengan UGD merupakan suatu unit atau bagian yang diberikan pelayanan gawat darurat untuk masyarakat yang menderita suatu penyakit akut ataupun yang mengalami kecelakaan sehingga harus memerlukan tindakan medis lebih. Kedua, pasien gawat darurat biasanya merupakan seseorang ataupun banyak orang yang mengalami suatu keadaan di mana keadaan tersebut mengancam jiwanya sehingga membutuhkan pertolongan serba cepat, tepat, dan cermat. Sebab jika tidak segera ditolong bisa menyebabkan kematian atau kecacatan. Sebenarnya pasien sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pasien gawat darurat. Seperti yang sudah dijelaskan, pasien gawat darurat membutuhkan penanganan segera dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jalan nafas terganggu, diantaranya sumbatan pada jalan nafas karena benda asing, spasme, asam berat, trauma muka yang dapat mengganggu jalan nafas, dan lainnya. Kedua, fungsi pernafasan terganggu, diantaranya seperti trauma torak,
masif hematotorak, tension pneumotorak, fraktur emfisema, fraktur iga. Dapat juga paralisis otot pernafasan yang diakibatkan oleh obat atau penyakit lainnya. Ketiga, fungsi sirkulasi terganggu karena syok kardiogenik, hipovolumik, anafilaksisi, neurogenik, spesies, tamponade jantung, dan lainnya. Fungsi otak dan kesadaran terganggu antara lain karena stroke dengan penurunan kesadaran, koma diabetika, koma hepatikum, koma uremikum, trauma capitis dengan penurunan kesadaran, infeksi otak kejang, dan lainnya. Ketiga, pasien akut. Selain itu, ada pasien akut yang merupakan pasien dengan masalah sakit secara mendadak. Pasien membutuhkan pertolongan dengan segera. Apabila tidak ditolong, maka penyakit akan bertambah parah. Kriteria pasien akut. Yang pertama, semua pasien yang termaksud pada pasien gawat darurat. Kedua, pasien dengan trauma. Ketiga, pasien medis yang tidak termasuk gawat darurat seperti hematemesis, malena tanpa syok, diare dengan dehidrasi ringan sampai sedang, stroke tanpa penurunan kesadaran, dan lainnya. Keempat, pasien tidak gawat dan tidak akut. Sementara pasien tidak gawat dan tidak akut merupakan pasien dengan kriteria di luar pasien gawat dan pasien akut. Bisa dibilang pasien yang satu ini memiliki penyakit yang masih bisa ditolong dengan pertolongan biasa atau dengan cara diperiksa secara biasa saja karena tidak perlu terlalu membahayakan dan bisa disembuhkan dengan cara dirawat ataupun dengan istirahat. Sekian dari video saya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.